Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasyani Agustina dengan NIM 190321100117. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dan fungsi produksi Frontier Stochastic COP12. Untuk menggunakan software Frontier ini, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, kita harus mempunyai data digunakan untuk mengetahui efisiensi teknis. Dan saya telah mempunyai sebanyak 60 data responden dan jumlah 5 variabel. Untuk kolom pertama, di sini ada kolom responden, yang kedua jenis data, yang ketiga jumlah produksi, yang keempat luas lahan, dan yang kelima benih dan pupuk kandang. Untuk menggunakan software ini, kita terlebih dahulu harus memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu kita tidak diperkenankan untuk menulis nama responden di data. Jika terdapat data responden, maka kita harus menggantinya dengan nomor urut responden, yaitu nomor 1, 2, 3, 4, dan sampai ke bawah. Untuk kolom selanjutnya, untuk kolom kedua adalah jenis data dalam penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data protection, maka jenis data akan diberikan dengan kode 1 untuk keseluruhan data. Jika data yang digunakan itu tamsaris, maka akan berbeda lagi. Dan untuk kolom ketiga, itu harus menunjukkan data jumlah output atau produk, dan kemudian setelah itu kolom-kolom yang di sampingnya merupakan jumlah input-input yang akan digunakan dalam kegiatan produksi atau kegiatan usaha tani tersebut. Dan selanjutnya, untuk memasukkan ke dalam software Frontier ini, kita harus merubah dulu datanya dalam bentuk atau untuk data jumlah produksi dan jumlah input yang dipergunakan, dan untuk nomor urut responden dan jenis data itu yang perlu di-log atau di-len-kan seperti dalam data berikut ini. Untuk mencari rumusnya, yaitu sama dengan len dalam kurung kolom yang akan diubah menjadi len, dan itu seterusnya. Dan ini kita langsung blok ke bawah. Dan selanjutnya yang kita lakukan untuk semua data jumlah produksi dan jumlah input adalah mengcopy data tersebut yang sudah dalam bentuk len, dan kita pindahkan ke dalam lembar kerja Excel yang baru, dan kita copy paste. Selanjutnya, untuk data ini kita tuliskan sebanyak 6 digit di belakang. Nah, ini blok dulu semuanya, dan kita ubah desimalnya menjadi 6 digit di belakang. Dan setelah selesai, lalu kita save file ini di folder Frontier dalam format MS-DOC. Lalu kita ubah namanya, tapi hanya 3 huruf. Oke, yes. Dan kita tutup lembar kerja baru. Lalu kita cari folder yang tadi kita save, lalu kita ubah extensionnya, kita ubah menjadi GTA yang akan muncul seperti tampilan ini. Lalu kita buka dan kita ketik
OK.a, terus di bawahnya kita out di 1 y 5 6 1 60, terus di sini s, sini y. Lalu kita buka filenya, dan ini berikut adalah output dari data yang kita olah barusan. Untuk hasil output fungsi produksi Frontier ini, yang pertama ada uji kode LR test, yang kedua uji nilai gamma, yang ketiga uji pengaruh masing-masing variabel, dan yang keempat uji efisiensi. Untuk uji kode LR di sini, nilai yang digunakan untuk melihat adanya kasus inefisiensi di lapang dengan hipotesis H0 tidak ada kasus inefisiensi di lapang. H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Dan untuk selanjutnya uji nilai gamma. Nilai gamma menunjukkan persentase error DEM yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Yang pertama, derajat kesalahan sebesar 5%. Yang kedua, t-hitung sebesar 17,19. Yang ketiga, t-tabel sebesar 2,004879. Nilai t-hitung lebih besar daripada nilai t-tabel, artinya 94,93% di mana error DEM disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan 5,07% error DEM disebabkan karena adanya risiko. Untuk selanjutnya, uji pengaruh masing-masing variabel. Yang pertama, beta 1. Jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan signifikan, karena nilai t-hitung sebesar 4,69, yaitu lebih besar dari t-tabel 2,004879, sehingga dapat disimpulkan jika X1 atau luas lahan dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,79%. Yang kedua, beta 2. Jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan signifikan, karena nilai t-hitung sama dengan 2,78, yang artinya lebih besar dari t-tabel 2,004879, sehingga dapat disimpulkan jika X2 atau benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,7%. Yang ketiga, beta 3. Jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan tidak signifikan, karena nilai t-hitung sebesar 1,08, yang artinya lebih kecil dari t-tabel 2,004879, sehingga dapat disimpulkan jika X3 atau tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,16%. Keempat, beta 4. Jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan tidak signifikan, karena nilai t-hitung sebesar min 3,95, yang artinya lebih kecil dari t-tabel 2,004879, sehingga dapat disimpulkan jika X4 atau pupuk dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,17%. Yang kelima, beta 5, yaitu jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan tidak signifikan, karena nilai t-hitung sebesar 0,44, yang artinya lebih kecil dari t-tabel 2,004879, sehingga dapat disimpulkan jika X5
atau pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,034%. Selanjutnya, uji efisiensi. Jika efisiensi teknik lebih besar dari 0,8, maka petani dinyatakan efisien secara teknis. Misalnya, pada petani 1, nilai technical efficiency estimate sebesar 0,9091. Maka dapat disimpulkan bahwa petani telah melakukan produksi secara efisien. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.